Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Bangki Ade Putri Humairah dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas B, Angkatan 2018. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa uji coba dalam HTML untuk memenuhi ujian tengah semester saya di mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bu Maimunah Marzuki, SPD MCS. Pertama, saya jelaskan dulu HTML. Jadi HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Artinya bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Jadi HTML ini merupakan struktur halaman web. Jadi uji coba pertama yang ingin saya jelaskan yaitu link ke situs web lain. Jadi ini merupakan sintaksnya. Jadi di dokumen HTML itu sendiri dimulai dengan tag HTML, kemudian diakhiri dengan penutup HTML yang ditambahkan garis miring. Jadi HTML itu merupakan elemen root dan mendefinisikan dokumen HTML secara keseluruhan. Kemudian di dalam tag HTML terdapat tag head dan juga terdapat tag body. Tag head ini untuk informasi meta tentang dokumen. Yang di dalamnya terdapat tag title. Ini untuk membuat judul halaman yang nantinya akan ditampilkan di browser. Seperti ini. Hasil jadinya nanti dari link ini. Kemudian tag body ini mendefinisikan sebagai tubuh dokumen. Jadi bagian dokumen HTML yang terlihat adalah yang berada di antara tag body. Kemudian tag center, tag ini untuk membuat jajaran teks menjadi di tengah. Misal, daftar universitas di Sulawesi Selatan diberikan tag center, maka posisinya akan terletak pada posisi tengah. Kemudian, fungsi dari tag H1 itu tag untuk membuat heading atau judul. Jadi H1 itu merupakan ukuran paling besar, kemudian H6 merupakan ukuran paling kecil. Kemudian fungsi tag A ini untuk mendefinisikan hyperlink. Kemudian href ini untuk menentukan URL dari halaman link ke yang ingin dituju. Jadi caranya yaitu seperti ini, tag A, berikan href, lalu masukkan link yang ingin dituju. Kemudian ini untuk text link yang muncul. Kemudian setelah diberi tag A, jangan lupa diberikan tag penutup A. Setelah itu diberi tag BR. Tag BR ini gunanya untuk membuat garis baru. Kemudian begitu seterusnya untuk membuat link ke situs web lain. Hasilnya akan seperti ini. Oh ya, sebagai catatan juga bahwa beberapa elemen HTML itu tidak memiliki konten seperti elemen BR ini. Elemen ini disebut elemen kosong atau yang tidak memiliki tag akhir. Kemudian untuk tag HTML itu tidak peka huruf besar maupun huruf kecil. Misal yang Anda gunakan BR ini dengan huruf besar, itu artinya sama dengan BR yang menggunakan huruf kecil. Hasil dari sintaks ini seperti ini. Jadi misalkan jika Anda mengklik Universitas Negeri Makassar, maka Anda akan dibawa menuju ke link dari Universitas Negeri Makassar seperti ini.
Kemudian uji coba yang selanjutnya yaitu membuka jendela baru. Tambahan tag dari uji coba ini dari yang sebelumnya yaitu adanya tag target. Yaitu adanya tag target. Yang ini tag ini digunakan untuk menetapkan di jendela mana suatu dokumen yang di link akan ditampilkan atau yang akan dimuat oleh browser. Kemudian tag blank ini gunanya itu browser akan menampilkan atau akan memuat dokumen yang di link ke dalam jendela yang baru. Hasilnya seperti ini. Jadi jika Anda mengklik ini Universitas Negeri Makassar, Anda akan dibuatkan ke jendela baru, beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya tetap di jendela yang sama. Sedangkan uji coba yang kedua ini Anda akan dibukakan ke jendela baru dengan menambahkan tag target dan blank. Uji coba yang selanjutnya yaitu menentukan warna hyperlink. Jadi tambahan tag dari uji coba ini dengan sebelumnya yaitu adanya tag untuk memberikan setting terhadap warna terhadap link-link yang kita buat pada dokumen. Link sintaksnya seperti ini dan hasilnya akan seperti ini. Perbedaan dari yang sebelumnya yaitu jika ingin memberi warna pada tag yaitu dengan memberikan tag v-link ataupun a-link. Fungsi tag a-link ini yaitu memberikan setting warna terhadap seluruh aktif link yang ada pada dokumen. Maksudnya ketika Anda mengkliknya, tadi sejenak warnanya berubah menjadi warna hijau. Kemudian jika belum diklik, kita menggunakan tag v-link yaitu memberikan setting warna terhadap seluruh visited link yang ada pada dokumen. Jadi secara keseluruhan warna linknya akan berwarna pink. Namun jika diklik akan berfungsi tag a-linknya yaitu warnanya akan berubah sejenak berwarna hijau. Seperti itu. Kemudian pada uji coba yang selanjutnya yaitu bookmark. Fungsi bookmark itu sendiri antara lain yaitu memudahkan kita untuk menyimpan nama atau alamat website dalam jumlah banyak. Kemudian kita dapat mengorganisir dan mengelompokkan alamat-alamat website sesuai dengan tema atau topik tertentu. Kemudian dapat menghemat waktu untuk halaman yang sering kita kunjungi. Contohnya yaitu seperti ini hasilnya. Jadi perbedaan ini uji coba yang ini dengan yang sebelumnya yaitu adanya ini tag hashtag top. Jadi ini untuk membuat link untuk menuju ke paling atas halaman web saat posisi berada di paling bawah halaman web. Begitupun seterusnya. Kemudian pada uji coba yang selanjutnya yaitu garis pada tabel. Seperti ini sintaksnya, kemudian hasilnya akan seperti ini. Saya jelaskan yang belum saya jelaskan dari tag ini dengan sebelum-sebelumnya yaitu fungsi dari tag tabel. Fungsi dari tag tabel ini agar tabelnya memiliki garis. Kemudian border di sini digunakan untuk mengatur ketebalan dari garis tepi atau border dari tabel. Ketebalannya yaitu 1, diberi tanda kutip. Kemudian tag tr di sini atau tabel row untuk membuat baris. Jadi misal kita beri dulu tag tr, kemudian di dalamnya terdapat tag td. Ya, ini merupakan tabel
tag TD itu merupakan tabel data yang mana berfungsi untuk membuat sel. Jadi elemen TR dan TD merupakan informasi pada tabel. Jadi ini harus terletak di dalam elemen TR. Jadi misal untuk membuat baris TR terdapat sel yang teksnya yaitu baris 1 kolom 1, kemudian baris 1 kolom 2. Begitupun dengan tag yang bagian bawah. Kemudian untuk uji coba yang selanjutnya yaitu peletakan judul. Jadi tambahan dari uji coba ini dengan yang sebelumnya yaitu adanya tag caption. Jadi fungsi tag caption ini digunakan untuk membuat judul maupun memberikan keterangan untuk sebuah tabel HTML. Jadi penulisan tag caption ini harus ditulis setelah tag dari pembuka tabel. Hasilnya akan seperti ini, jadi captionnya akan terletak pada bagian atas tabel. Kemudian pada uji coba selanjutnya yaitu peletakan judul di bawah. Hasilnya akan seperti ini. Tambahan dari uji coba ini dengan yang sebelumnya yaitu adanya tambahan tag dalam tag caption yaitu aligned bottom. Jadi fungsi dari aligned ini digunakan untuk mengatur bentuk perataan data pada tabel secara horizontal. Kemudian diberi tag bottom yang berarti letak captionnya terletak pada bagian bawah tabel. Hasilnya akan seperti ini, captionnya akan terletak pada bagian bawah tabel. Kemudian untuk uji coba yang selanjutnya yaitu warna pada tabel. Tambahan dari uji coba ini dengan sebelumnya yaitu adanya tambahan tag dalam tag tabel yaitu background color. Ini digunakan untuk memberikan warna background table atau sel tabel agar terlihat lebih menarik. Ya, jadi misal pada tag background color kita beri warna pink, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi warna background tabelnya akan berwarna pink. Kemudian untuk uji coba selanjutnya yaitu mengatur lebar dan tinggi tabel. Tambahan dari uji coba ini dengan sebelumnya yaitu adanya tambahan tag width dan height. Jadi fungsi dari width itu untuk mengatur lebar tabel. Misal di sini lebar tabelnya 300, maka lebar tabelnya 300 seperti ini jaraknya. Kemudian lebar tabelnya. Kemudian height-nya untuk mengatur tinggi tabel yaitu misal ukurannya 100, maka ukurannya akan seperti ini. Kemudian untuk uji coba yang selanjutnya yaitu penataan dalam tabel. Sintaksnya seperti ini. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Perbedaan uji coba ini dengan sebelumnya yaitu dalam tag TR dan TD diberikan tambahan tab untuk mengatur penataan dalam tabel. Jadi di TR yaitu tabel row untuk membuat baris itu diberikan height yang merupakan fungsi height itu untuk mengatur tinggi tabel. Jadi untuk tinggi tabel dari sel B1 K1 dan B1 K2 tinggi tabelnya yaitu 30. Kemudian untuk aligned ini digunakan untuk mengatur bentuk perataan data pada tabel secara horizontal. Misal pada sel B1K1 perataan teksnya secara horizontal itu rata kanan, maka posisinya berada di sebelah kanan. Kemudian untuk aligned ini untuk mengatur perataan pada tabel secara vertikal. Aligned-nya di sini yaitu top, maka posisinya akan berada di atas.
Begitu pula yang di bawah seperti ini. Misal di TR atau tabel row, baris untuk B2 dan baris B2, tinggi tabelnya height-nya yaitu 70, maka ukurannya kan seperti ini. Kemudian TD atau selnya yaitu terdapat teks B2 dan B2K1 dan B2K2. Untuk sel pada B2K1 di sini diberikan tag yaitu allegiance left, yang artinya bentuk perataan teks B2K1 akan terletak di left atau di sebelah kiri. Kemudian untuk allegiance atau perataan pada tabel secara vertikalnya terletak pada bagian atas. Begitu pula pada sel yang di bawahnya. Selanjutnya untuk uji coba penggabungan baris atau kolom. Ini sintaksnya, kemudian hasilnya akan seperti ini. Tambahan dari uji coba ini dengan sebelumnya yaitu adanya tambahan tag TH. TH ini atau table head ini untuk membuat judul pada header, misal TH-nya atau judul pada headernya itu mamalia, maka ini merupakan judul. Kemudian yang akan menjadi judul juga yaitu TH yang akan menjadi judul juga itu unggas. Fungsi dari rowspan ini untuk menggabungkan baris. Misal pada mamalia yaitu akan menggabungkan rowspan, tag rowspan yaitu menggabungkan baris. Jadi tag rowspan ini dapat diberikan pada tag TD ataupun TH. Kemudian untuk callspan ini untuk menggabungkan kolom. Jadi yang harusnya di sini unggas menjadi harusnya 2 kolom, yang biasanya menjadi 2 kolom, tapi karena kita beri tag callspan, maka unggas ini menjadi 1 kolom, karena fungsi callspan yaitu saya sebutkan tadi yaitu menggabungkan kolom. Jadi jumlah kolom yang digabungkan di sini sesuai yang di sini yaitu ada 2. Kemudian untuk uji coba selanjutnya yaitu mengatur spasi. Tambahan dari uji coba ini dengan sebelumnya yaitu adanya tambahan tag cell spacing dalam tag table. Fungsi tag cell spacing ini digunakan untuk mengatur jarak antara garis tepi atau border bagian dalam dan bagian luar. Misal kita beri cell spacingnya 7, maka jarak antara garis tepi bagian luar dan bagian dalam yaitu 7. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk uji coba yang selanjutnya yaitu mengatur spasi. Perbedaannya uji coba yang ini dengan yang sebelumnya, di sini menggunakan cell padding, sedangkan yang sebelumnya yaitu menggunakan cell spacing. Fungsi cell padding ini digunakan untuk mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dengan isi teks tabel. Jadi perbedaannya yang ini itu mengatur jarak border dari sisi tabel dengan isi teks. Sedangkan yang sebelumnya itu mengatur jarak mengatur jarak antara garis tepi atau bordernya dari bagian dalam dengan luar, bukan dengan isi teks dalam tabel. Jadi misal diberi teks cell padding 7, maka jarak border sisi dengan tabel dalam isi teks tabel itu berjarak 7. Hasilnya kan seperti ini. Kemudian pada uji coba selanjutnya yaitu text box.
pada text box. Tag yang belum saya jelaskan fungsinya yaitu ini tag B. Fungsinya yaitu untuk membuat teks tebal. Jadi misal tag B, lalu yang ingin ditebalkan yaitu login, maka hasilnya akan tebal seperti ini. Kemudian tag BR ini untuk membuat garis baru, maka teksnya akan turun ke bawah. Kemudian fungsi ini tag form. Tag ini untuk membuat sebuah form HTML untuk input pengguna. Kemudian fungsi dari metode post yang ini ketika kita menginput pada file user, kemudian mengklik tombol kirim, maka formnya akan dikirim ke file post.php sendiri. Kemudian terdapat tag input. Tag input di sini gunanya untuk membuat sebuah kontrol input yang diberikan tipe. Gunanya tipe ini yang digunakan untuk mengirim data pada sebuah form server. Misal di sini tipe pada user diberi tipe teks, maka yang bisa dimasukkan di sini berupa teks. Sedangkan pada password, tipenya yaitu tipe password, maka modelnya akan seperti ini. Dia akan menyesuaikan dengan menyembunyikan passwordnya. Kemudian fungsi size di sini untuk menentukan ukuran kotaknya. Maka hasil dari sintaks ini hasilnya akan seperti ini. Kemudian pada uji coba yang selanjutnya yaitu submit and reset. Ini hasilnya. Jadi tambahan dari uji coba ini dengan sebelumnya yaitu penggunaan tag action. Tag action fungsinya ini untuk menjelaskan kemana data form akan dikirim. Jadi misal Anda ingin data formnya dikirimkan ke data.html. Kemudian saya akan jelaskan fungsi dari submit. Fungsi submit ini digunakan untuk memproses data yang diinput. Jadi gunakan nilai atribut ini bila Anda hendak memproses sebuah data. Jadi misal seseorang sudah mengisi datanya, kemudian dia mengklik submit atau simpan, maka proses data yang seseorang input itu akan diproses. Kemudian fungsi dari reset, tipe reset yaitu digunakan untuk mengosongkan nilai pada form inputan. Jadi misal seseorang mengetik namanya dan alamatnya, namun dia ada kesalahan, maka jika dia mengklik reset, maka nilai pada form inputan akan kosong. Kemudian maksud dari value ini digunakan sebagai nilai isian awal untuk input tipe teks. Namun atribut ini bersifat opsional. Jadi Anda tidak harus menambahkannya untuk setiap teks inputan. Kurang lebih sintaksnya seperti ini dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian uji coba yang selanjutnya yaitu checkbox. Tambahan dari uji coba ini dengan sebelumnya yaitu penggunaan tag checkbox. Fungsi checkbox ini berfungsi untuk membuat checkbox atau kotak isian seperti ini yang diisi dengan cara menceklis kotak tersebut. Jadi misal Anda ingin memberi checklist pada checkbox horror, Anda tinggal menambahkan tag checked, kemudian beri keterangan dalam tanda kutipnya itu checked, maka tampilannya akan diberi tanda checklist.
Apabila tidak ingin memberi tanda checklist, Anda hilangkan saja tag checkered-nya. Seperti pada tag romantis ini, tidak diberikan tag checkered, maka hasilnya yang muncul pada web HTML Anda, checkbox dari romantis tidak terchecklist. Selanjutnya untuk uji coba radio button. Hasilnya akan seperti ini. Jadi perbedaan dari uji coba ini dengan sebelumnya yaitu penggunaan tag input tipe. Tag input tipenya yaitu radio. Fungsinya ini untuk membuat tombol radio. Modelnya seperti ini, lingkaran atau tombol atau tag radio ini berfungsi sebagai tombol pilihan yang diisi dengan cara memilih dari salah satu tombol radio yang ada. Hasilnya akan seperti ini. Sama seperti penjelasan sebelumnya, cukup tambahkan tag checkered seperti ini. Maka jawaban pada checkered radio teks yang tidak akan terisi. Kemudian untuk uji coba yang selanjutnya yaitu daftar drop-down. Sintaksnya seperti ini, kemudian hasilnya akan seperti ini. Jadi perbedaan dari uji coba ini dengan sebelumnya yaitu penggunaan tag select. Jadi tag ini untuk membuat sebuah daftar drop-down. Misal tag select, nama select yang akan muncul di sini yaitu jurusan. Kemudian diberi option. Tag option ini untuk membuat pilihan dalam daftar drop-down. Cukup tambahkan tag option, lalu value, lalu masukkan pilihan-pilihan apa yang Anda inginkan untuk muncul di pilihan seperti ini. Seperti inilah tampilan dari daftar drop-down jika Anda menggunakan sintaks ini. Kemudian untuk uji coba yang selanjutnya yaitu text area. Sintaksnya seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Perbedaan dari uji coba ini dengan yang sebelumnya yaitu penggunaan tag ini, text area. Text area. Tag ini untuk membuat sebuah kontrol input multibaris. Multibarisnya seperti ini tampilannya jika Anda menggunakan text area. Kemudian fungsi dari rows ini berfungsi untuk membatasi tampilan tinggi baris dari text area. Misal 10, maka tampilan tinggi baris di text area ini hanya 10. Kemudian untuk tag calls ini berfungsi untuk membatasi tampilan lebar kolom dari text area. Misal tag calls-nya diberi 40, maka batasan dari tampilan lebar kolom text area ini hanya 40. Kemudian fungsi dari tag wrap ini untuk menyesuaikan antara teks dengan lebar text area tersebut. Jadi kita tidak perlu scroll ke kanan atau ke kiri untuk membaca teks yang sekiranya kepanjangan. Kemudian nama yang muncul di sini kita beri name, lalu komentar. Kemudian untuk hasil uji coba, untuk penjelasan dari uji coba yang selanjutnya yaitu style sheet sederhana atau CSS. Ini merupakan cara untuk memformat atau membuat layout halaman web menjadi lebih menarik dan mudah dikelola. CSS ini menghemat banyak pekerjaan, dan itu dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web secara sekaligus. Jadi set aturan CSS itu terdiri dari selektor dan deklarasi. Selektor ini menunjuk ke elemen HTML yang ingin Anda gaya, misalnya H1. Dan yang ada di H1 pada tag body yaitu tulisan Universitas Negeri Makassar.
Kemudian deklarasinya yaitu berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma. Seperti ini. Ini yang memisahkan di antara perintah-perintahnya. Setiap deklarasi menyertakan nama properti CSS dan nilai. Kemudian dipisahkan oleh titik 2. Jadi ini merupakan nama properti CSS, kemudian ini yang sebagai nilai yang dipisahkan oleh titik 2. Beberapa deklarasi CSS dipisahkan dengan titik koma dan blok deklarasi dikelilingi oleh tanda kurung kerawal. Seperti ini kurung kerawalnya. Jadi H1 ini merupakan selektor, kemudian yang di dalam kurung ini merupakan deklarasi. Lalu font family ini merupakan properti dan Arial ini merupakan nilainya. Sebaliknya juga dengan color. Jadi misal pada selektor H1 yang isinya yaitu Universitas Negeri Makassar, maka font family-nya akan fontnya akan Arial, kemudian warnanya color gray, maka warnanya akan berwarna abu-abu. Kemudian teks Allegiant yaitu rata tengah, kemudian font stylenya yaitu italic. Untuk uji coba yang selanjutnya yaitu selektor HTML. Sintaksnya seperti ini, kemudian hasilnya akan seperti ini. Yang belum saya jelaskan tagnya di sini yaitu yang masih asing yang belum saya jelaskan di sebelumnya, tagnya itu text style. Text style ini tag untuk membuat informasi style untuk dokumen. Misal stylenya yaitu text style, kemudian diberi tipe teks atau CSS. Jadi fungsi style tipe teks CSS ini merupakan kode style CSS yang paling umum digunakan. Kemudian tag ini untuk membuat komentar. Jadi tag ini tidak akan muncul pada web HTML, melainkan hanya muncul di Notepad saja. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian pada selektor class yang belum saya jelaskan yaitu di sini tag headline. Tag headline ini merupakan tag judul. Kemudian tag B ini untuk membuat teks menjadi tebal. Jadi yang ingin ditebalkan di sini misalnya kan tag B, kemudian class headline. Jadi headline ini merupakan tag judul tadi. Yang tag judulnya yaitu hidup adalah pilihan. Maka karena sudah diberi tag B, maka hasilnya akan terbold. Yang merupakan fungsi dari tag B itu memang untuk membold. Kemudian tag I ini untuk memiringkan teks. Jadi maksud dari tag ini yaitu class headline diberi tulisan miring, yaitu yang miring yaitu kalimat ini. Kalimat ini yang akan miring. Kalimat ini. Kemudian pada uji coba selanjutnya yaitu selektor ID. Yang belum saya jelaskan yaitu di sini tag div. Jadi tag div ini tag untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen. Kemudian nilai absolut ini fungsi absolut, position absolut. Jadi nilai absolut ini memungkinkan untuk menghapus elemen dari wadah div dengan deklarasi top. Mau deklarasi top, left, bottom atau right, namun yang digunakan di sini hanya left dengan top. Jadi hubungan dengan wadah div-nya hanya jika posisi div terakhir memiliki nilai. Jika tidak, maka posisinya akan berhubungan dengan elemen HTML atau elemen biasanya. Jika tidak diberi elemen left dengan top, maka elemen
tidak diberikan tag left atau top, maka posisinya akan berhubungan dengan elemen HTML div yang posisinya akan terletak di pojok kiri atas terhadap area jendela browser. Namun di sini kita berikan left dengan top. Jadi posisi leftnya yaitu 100, kemudian posisi topnya yaitu 75. Kemudian untuk uji coba selanjutnya yaitu pengelompokan selektor. Jadi yang belum saya jelaskan di sini yaitu hanya untuk pengelompokan selektor di sini pada tag headline, kemudian teks subline dan info teks. Dan tidak lupa diberi style tipe teks CSS yang merupakan kode yang sering digunakan untuk tipe CSS. Jadi pada kelas headline diberi keterangan yaitu pada tag B. Jadi tag B yang merupakan fungsinya untuk menebalkan teks, maka kelas headline akan di bold. Yang akan di bold yaitu teks ini. Teks Andi Bangki Ada Putri Humera. Kemudian pada kelas subline yang akan di bold yaitu ini. Kemudian untuk kelas info teks seperti juga dengan penjelasan yang sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan uji coba style dalam tag tunggal. Style dalam tag tunggal ya. Jadi CSS itu mendefinisikan tag tunggalnya hanya dengan menambahkan style. Seperti ini, style, kemudian style definisi, lalu style atribut. Maka hasilnya akan seperti ini. Misal stylenya bold yang berada di antara tag B. Ini akan diberi ukuran fontnya 16, kemudian diberi warna biru. Hasilnya akan seperti ini. Baik, untuk uji coba selanjutnya yaitu style dalam file eksternal. Maksudnya ini yaitu external style sheet. Ini untuk menghubungkan antara dokumen CSS yang ini yang telah saya buat, menghubungkan antara dokumen CSS dengan dokumen HTML yang terletak pisah. Penulisan coding dari style property CSS itu diletakkan di halaman dokumen CSS. Jadi ketika Anda membuat untuk perintah ketika Anda menulis coding dalam style property CSS itu disimpan dengan dokumen CSS. Kemudian untuk menghubungkan dokumen HTML yang ini dengan CSS yang terpisah itu dibutuhkan tag seperti ini, yaitu tag link, rel, kemudian style sheet, lalu ref. Ini merupakan alamat dari dokumen CSS dengan tipe teks CSS. Jadi ketika Anda membukanya hasilnya akan seperti ini. Di style CSS saya menggunakan background colornya yaitu warna cyan, kemudian color teksnya ini. Sekian penjelasan saya tentang beberapa contoh dari uji coba dalam HTML dan CSS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.